Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pada video sebelumnya dari part pertama sampai part kedua kita sudah membahas beberapa sistem dalam sebuah lampu emergency. Namun masih ada yang mau saya tambahkan, yaitu di bagian lampu. Pada video sebelumnya saya menggunakan lampu LED dengan tegangan 3 volt, tapi pada video kali ini saya akan menggunakan lampu LED dengan tegangan 220 volt. Lampunya seperti ini. Untuk bisa menyalakan lampu LED 220 volt menggunakan baterai dengan tegangan 3,7 volt, tentunya saya harus menggunakan satu alat lagi ya. Ini di alatnya. Ini adalah sebuah mini inverter atau bisa disebut juga JT atau joule tip ya. Jadi alat ini berfungsi untuk menaikkan tegangan rendah menjadi lebih tinggi sehingga dapat menyalakan lampu dengan tegangan lebih tinggi ya dari baterai. Dengan tegangan rendah bisa menyalakan lampu LED dengan tegangan yang lebih tinggi. Oh ya, dalam alat saya ini saya menanamkan dua buah sistem ya. Seperti pada video part kedua saya menggunakan sebuah sensor, maka alat ini juga ditanami dengan sistem sensor juga ya. Karena bagi saya sensor itu cukup penting ya. Mungkin Anda bisa lihat di part kedua alasannya kenapa sebuah emergency menggunakan sebuah sensor cahaya. Kemudian yang satu lagi ini ada sebuah potensio. Potensio ini lihat nih, ini ada sebuah potensio. Ini berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya lampu. Jadi kita bisa mengatur cahaya lampu ini apakah mau redup atau lebih terang. Nah, kita coba ya. Seperti ini. Oke, alatnya sudah saya pasang. Ini adalah alat yang saya buat di video part pertama. Isinya sebuah baterai dengan sistem auto on off PLN. Ini alat yang tadi dan ini lampunya. Sekarang kita coba. Pertama kita tutup dulu sensornya ya. Kita coba dengan sensornya dulu. Oke, sensor berfungsi seperti ini. Jadi sensor ini berfungsi untuk menyalakan di saat malam hari ya, atau dalam kondisi cahaya gelap. Sekarang kita akan coba dengan pengaturan cahayanya. Kita tutup dulu ya dengan menggunakan ini supaya lampunya bisa menyala terus. Nah, kita coba lihat, saya akan coba kecilkan dulu, putar. Nah, semakin redup. Oke, terang. Jadi dengan adanya alat ini kita bisa mengatur intensitas cahaya sesuai dengan keinginan kita ya, atau kebutuhan kita. Oke, mungkin sudah jelas ya. Sekarang kita akan lanjut ke video cara pembuatannya. Inilah dia videonya. Waktunya ngoprek. Oke, ini dia video cara pembuatannya. Anda perhatikan. Di sini saya menggunakan komponen dari sebuah adaptor 5 volt atau adaptor bekas charger HP. Di sini saya akan mengambil beberapa komponen, diantaranya trafo, elko, optocoupler, transistor, dan dioda. Jadi komponen yang akan saya ambil adalah komponen yang dibutuhkan. Untuk komponen yang lainnya dikarenakan tidak sesuai, jadi tidak akan saya ambil. Sekarang kita copot ya. Kebetulan sudah saya copot, jadi sekarang saya akan copot kembali biar Anda tahu atau lebih cepat ya. Oke, ini dia komponennya. Oh ya, perlu Anda ketahui, untuk menentukan kaki sebuah trafo antara primer dan sekunder
dan feedbacknya, Anda bisa lihat jalur di PCB. Anda lihat ini adalah output ini terhubung ke kaki primer, dalam artian primer untuk sebuah rangkaian joule tip ya. Untuk kaki sekundernya kita lihat, nah ini ada sebuah elko dengan ukuran 400 volt. Lihat kaki positifnya, ini terhubung ke kaki trafo. Ini adalah kaki sekundernya, jadi sekundernya adalah yang itu. Anda lihat ini primer, sekunder, dan untuk feedbacknya adalah ini, sisanya adalah feedback. Dan feedback ini tidak akan saya gunakan ya dalam rangkaian ini, cukup dengan dua lilitan saja, yaitu primer dan sekunder. Nah ini dia komponennya, keseluruhan komponennya cukup banyak juga ya. Semoga Anda tidak pusing karena komponennya cukup banyak juga buat sebuah joule tip. Oke, ini kita lanjut ke proses perakitan. Oh ya, untuk proses perakitan ini saya bagi menjadi 3 tahap ya. Yang pertama tahap pembuatan step up atau inverternya, atau bisa disebut juga rangkaian joule tipnya. Anda perhatikan di sini saya sengaja kasih tanda pada lubang PCB. Jadi jika Anda ingin membuatnya sama persis seperti ini, Anda tinggal ikuti video ini aja. Nah ini untuk jener, usahakan ukuran nilainya harus 12 volt ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, karena jika terlalu kecil akan mempengaruhi hasil dari outputnya. Jika terlalu besar maka MOSFET juga akan rusak. Jadi fungsi jener ini adalah sebagai pengaman dari MOSFET ya, karena tanpa jener MOSFET pasti akan rusak. Untuk trafonya saya menggunakan trafo yang cukup kecil, jadi hanya bisa menyalakan lampu dengan ukuran 10 watt saja. Saya pernah coba menggunakan trafo yang lebih besar, itu bisa nyampai 40 watt bisa menyala ya. Oke, ini dia komponennya. Anda lihat cara menyambung jalurnya cukup dengan menggunakan tembaga dari bekas kabel ya, atau serabut kabel. Itu adalah tembaga dari kabel serabut. Anda bisa menggunakan kaki komponen atau bahan yang lain yang bisa Anda gunakan sebagai kaki penghubung atau jalur penghubung ya tepatnya. Oke, ini dia sudah jadi. Anda lihat jalurnya. Nah Anda lihat juga itu ada gambar. Nah untuk bagian ini sengaja saya tidak kasih timah, cukup tembaganya saja ya, karena bagian ini akan, atau lubang itu buat komponen yang selanjutnya. Jadi jika Anda kasih timah, otomatis lubangnya akan tertutup buat komponen yang selanjutnya. Oke, sekarang kita coba dulu apakah alatnya berfungsi. Nah juga harus melakukan hal yang sama ya. Jadi dengan cara bertahap seperti ini kita bisa tahu komponen mana yang tidak berfungsi, karena alat ini memiliki 3 buah rangkaian ya. Yang pertama step up, terus pengatur cahaya, lalu sensor. Anda lihat lampunya 10 watt. Oke, saya coba dulu dengan menggunakan sebuah power supply. Kita coba dengan 3,7 volt dulu ya. Kita lihat arusnya tuh nyampe berapa, nyampe 980 mA. Nah sekarang kita lanjut lagi ke bagian
pengatur cahaya. Jadi urutannya yang kedua adalah pengatur cahaya, jangan sensor dulu. Sensor nanti yang terakhir. Karena jika sensor dulu maka susah untuk mengeceknya. Kecuali jika Anda menutup sensor juga sih. Nah, ini untuk kaki komponennya jangan sampai salah lubang ya. Dan terutama ini ada optocoupler. Anda perhatikan ada titik. Tanda titik itu adalah menunjukkan kalau kaki itu adalah kaki ke-1 ya, atau kaki pertama. Seperti IC pada umumnya. Sebuah titik menandakan itu adalah kaki yang pertama. Tinggal 2 komponen lagi untuk pengatur cahaya. Kita pasang dulu elko-nya. Untuk elko ukuran ini Anda bisa gunakan bebas ya nilainya, baik voltasenya atau kapasitasnya. Jadi itu saya memanfaatkan dari adaptor saja. Jadi Anda bisa, jadi maksudnya tidak terfokus pada nilai yang itu. Nah, untuk lebih cepat atau mempercepatnya, langsung saja Anda lihat jalur seperti itu. Kita cek lagi. Oke, ini adalah arus maksimal. Kita coba dengan tegangan 4 volt. Nah, semakin kecil kita besarin lagi ya, naik. Oke, itu berarti alatnya berfungsi ya. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian sensor. Bagian sensor ini memiliki cukup komponen yang sedikit ya, cuma membutuhkan 3 buah komponen saja. Dan letaknya juga sangat memprihatinkan karena memanfaatkan tempat yang cukup sempit ya. Apalagi itu resistor, kasihan posisinya di antara terminal sama MOSFET. Nah, ini yang terakhir. Ini adalah sebuah LDR atau sensor cahayanya. Untuk lebih cepat kita langsung lagi. Nah, ini adalah jalur keseluruhan. Anda perhatikan. Sekarang kita coba lagi apakah sensornya berfungsi. Kita tutup. Oke, putar. Kita sambil putar ya, biar tahu apakah seluruh alatnya berfungsi atau tidak. Nah, keseluruhan alat sudah mulai berfungsi. Oke, berarti alat sudah normal ya, berfungsi semua. Oke, itulah video tutorial dari saya. Semoga jadi inspirasi buat semua. Seperti biasa, jika ada pertanyaan bisa komen di bawah. Jika Anda gagal, jangan pernah menyerah. Terus ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.